Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarna TV bersama saya, Teresya Ginting. Pemirsa, sekolah 5 hari resmi diberlakukan di sejumlah SMA sederajat di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak 14 Juli lalu. Namun penerapan sistem ini memicu keluhan dari para siswa, khususnya terkait jam belajar yang lebih panjang dan waktu pulang yang dinilai terlalu sore. Sistem belajar 5 hari yang berlaku sejak 14 Juli 2025 berdampak langsung pada aktivitas siswa di tingkat SMA sederajat. Di SMA Negeri 1 Pematang Siantar, siswa kini harus mengikuti jam belajar lebih panjang dari Senin hingga Jumat. Tim Liputan Evarna TV mewawancarai 6 siswa secara acak. Seluruhnya mengaku lelah karena harus pulang lebih sore dibanding sebelumnya. Setelah melalui sekolah 5 hari dalam 2 minggu ini, perasaan saya cukup lelah. Karena dengan pembaharuan program sekolah 5 hari ini, kita dituntut untuk bisa lebih baik dalam mengatur waktu. Karena kita berangkat lebih pagi dan pulang lebih sore. Jadi tentunya kita lelah dan kurang dalam istirahatnya. Perasaan saya selama program belajar 5 hari dalam 1 minggu ini, jujur saya merasa lelah, capek karena jujur saya juga susah fokus, apalagi di jam-jam pulang, jam sore, saya merasa sulit untuk memahami materi yang diberikan guru. Jujur kalau dari pribadi sih Kak, sekolah 5 hari itu capek sih Kak, karena pulang udah jam 4, nyampe di rumah istirahat, selesai dari itu harus ngerjain PR lagi. Jadi kurang pas aja sih Kak rasanya. Enggak beda juga dia rasanya sama pas pulang jam 2 gitu. Yang saya rasakan sih jelas ya lebih capek karena kita kan sekolah lebih cepat ya masuknya, terus juga pulangnya lebih lama. Belum juga ada tugas-tugas dari guru yang pastinya memberatkan lah bagi kita. Apalagi saya pribadi itu difasilitasi orang tua untuk bimbel di luar sekolah, jadi itu menurut saya ya, yang saya rasakan juga itu memberatkan saya secara pribadi. Saya menggunakan hari Sabtu itu untuk merilekskan diri saya mungkin bisa bermain handphone, bisa bermain dengan teman-teman karena dalam waktu 5 hari itu saya sudah menghabiskan banyak waktu untuk kegiatan di sekolah. Saya menggunakan waktu saya di hari Sabtu, saya mengecek tugas-tugas yang diberikan guru yang memang belum diselesaikan. Untuk minggu depannya itu tidak memakan waktu saya untuk mengerjakannya. Karena kan Kak pulang kan lama ya. Jadi mungkin tidak ada waktu untuk mengerjakannya gitu. Saya biasanya hari Sabtu karena sekarang pulang jam 4 ya. Bimbel saya itu membuat waktu bimbelnya jadinya di hari Sabtu, diberatkan di hari Sabtu. Jadinya saya itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 itu bimbel, Kak. Perubahannya ada Kak pastinya, karena biasanya organisasi kami melaksanakan pertemuan itu sekali seminggu di hari Sabtu. Terdapat perubahan jadinya diundur jadi hari Jumat Kak. Dan itu pun sebenarnya jadi mempersempit waktu untuk kami melaksanakan organisasi Kak. Misalnya kalau dulu dari jam 1 udah bisa mulai sampai misalnya jam 5, jam 4. Tapi sekarang udah dibatasi dari jam 2 sampai jam 4. Jam 4 harus sudah pulang ke rumah Kak. Sebagai ketua OSIS Ya sebagai ketua OSIS jelas ada perubahan karena kan kita pulang jam 4. Juga anggota-anggota pasti harus ada kegiatan yang lain yang dikerjakan, misalnya membantu orang tua atau juga bimbel di luar sekolah juga. Pastinya ada perubahan kegiatan karena kan tidak mungkin kita paksakan untuk anggota-anggota itu ikut kegiatan organisasi ya, karena juga kita kan organisasi ini juga ada namanya persetujuan orang tua. Kalau misalnya kita paksakan mereka terus untuk berorganisasi di sekolah, orang tua pasti lama-lama nggak setuju, lama-lama juga organisasi kita pasti nanti bakal bubar kalau terus lanjut begitu. Kalau kegiatan perubahannya ada, yang dimana kami kumpul di setiap hari Senin dan Jumat. Jadi setiap hari Senin mengoptimalkan ya untuk berbicara-bicara aja, dan di hari Jumatnya latihannya Kak. Jujur belum.
belum. Karena tugas-tugas saya, iya, tugas rumah, tugas sekolah, terkadang organisasi juga kakak-kakak tingkat memberikan tugas pada saya untuk mengerjakan ini gitu. Kalau aku jujur Kak, karena orang tua kan kalau bapak dia kerjanya nggak menentu. Kadang kerja, kadang nggak, tergantung panggilan lah. Kalau misalnya orang tua yang ibu, PNS, otomatis hari Sabtu udah nggak kerja. Cuman orang tua kan harus belanja juga, harus apa, ujung-ujungnya sibuk sama diri sendiri sih Kak. Terus paling waktu yang benar-benar saya nikmati bersama keluarga itu di hari Minggu doang Kak. Iya. Untuk fungsinya sih sampai sekarang ya, saya belum merasakan ada perubahan sih tambah dekat atau enggaknya sama orang tua, karena ya kegiatan saya jadinya lebih banyak di hari Sabtu. Padahal sebenarnya kan hari Sabtu itu kan rencananya nih kan sebagai liburan gitu ya, bersepeda dekat dengan keluarga. Tapi yang saya rasakan malahan hari Sabtu itu jadi tempat saya untuk mengerjakan seluruh tugas-tugas saya lah. Kalau bisa memilih, saya mungkin lebih memilih untuk sekolah 6 hari. Karena walaupun sekolah 6 hari, kita masih bisa tetap pulang dari tidak terlalu sore. Jadi kita masih memiliki banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan segala aktivitas. Jujur kayaknya kurang cocok sih Kak. Kak saya agak sulit mengatur waktu mungkin, jadi ya pengen aja balik ke yang dulu program yang sebelumnya. Menurut saya lebih cocok 6 hari. Alasannya yang pertama ya, waktu efektif untuk belajar itu jadi semakin efektif lah bisa dibilang Kak. Karena kalau kita misalnya belajar dari jam 7 sampai jam 2, itu kita ada namanya waktu istirahat Kak ya. Dari jam 2 biasanya kalau bimbel-bimbel juga mulainya jam 3 gitu kan Kak. Jadi kita ada waktu istirahat, ada juga waktu untuk orang tua, kita ngerjakan PR juga bisa di waktu sore. Saya rasa kalau misalnya kita pulang jam 2 ya Kak, atau sekolah 6 hari itu lebih efektif, dan malahan juga menurut saya itu kita itu semakin bisa dekat sama orang tua karena kita kan konstan gitu ya, per hari itu ada waktu untuk orang tua, nggak hanya diberatkan di hari Sabtu doang kayak gitu Kak. Kalau aku Kak jujur di 6 hari sih Kak. Kenapa? Kalau misalnya di 6 hari Kak, pas lah waktunya, pulang jam 2, nyampe masih bisa istirahat, kalau mau bimbel bisa bimbel, ngerjain tugas juga masih bisa di jam 7 sampai jam 10 malam. Kalaupun misalnya jadi 5 hari Kak, justru dia jadi padat, belum nyampe rumah lagi istirahat, belum lagi ngerjain tugas-tugas dari orang tua, belum lagi karena yang udah kelas 12 perlu dipikirin TKA, SNBT, belum lagi kalau mau masuk kedinasan, jadi banyak tanggungan sih Kak. Jujur jadinya sekolah 6 hari itu yang saya inginkan lah Kak sekarang. Sebagai alternatif, beberapa guru mulai menerapkan pembelajaran di luar kelas agar siswa tidak jenuh dan mengantuk selama pelajaran berlangsung. Kebijakan sekolah 5 hari merupakan program Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dengan tujuan memberikan waktu lebih banyak bagi keluarga. Namun di lapangan, tujuan itu belum sepenuhnya dirasakan para siswa. Kebijakan ini diharapkan perlu dikaji ulang agar proses belajar mengajar bisa berjalan nyaman dan efektif bagi siswa maupun guru. Ratna Siregar melaporkan dari Pematang Siantar untuk Evarina TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Sumut Terkini Evarina TV. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya Tere Ciginting, terima kasih dan sampai jumpa.